Lanjutan pendalaman makna hakikat ma'rifatullah berdasarkan Qiyas Al-An'am ayat 117. Sebagai kelanjutan logis dari ayat 116, ditinjau melalui lensa tasawuf, tadabur kalbu serta perspektif, khusus dari dua tokoh sufi otoritatif, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ayat dan terjemahan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jailania, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Qiyas Al-An'am 117. Sri. Perspektif Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Tema: bahaya gurur tipuan diri dan keadaan hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, Al-Ghazali sangat menyoroti kondisi hati yang tersembunyi. Beliau menafsirkan ayat semacam ini sebagai peringatan terhadap ketidaktahuan manusia akan akhir hidupnya khatimah, hakikat yang tersembunyi asir. Bagi Ghazali, apa yang tampak secara lahiriah, ibadah atau maksiat, belum tentu mencerminkan hakikat batin. Bisa jadi ada orang yang terlihat tersesat secara lahir, namun di hatinya ada benih cinta kepada Allah yang Allah ketahui, yang kelak menyelamatkannya. Sebaliknya, ada yang terlihat ahli ibadah muhtadin, namun hatinya penuh ria yang Allah ketahui akan membinasakannya. Makna ayat: Allah mengetahui isi hati kalbu yang menjadi tempat jatuhnya pandangan Allah, bukan sekadar amal fisik. Tazkiyatun nafs, menghindari su'ul khatimah. Ma'rifatullah di sini melahirkan rasa khauf, takut, dan raja harap yang seimbang. Al-Ghazali mengajarkan, jangan merasa aman dari maka rencana tersembunyi Allah, karena Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat. Maka seorang hamba harus terus-menerus membersihkan hati tanpa henti. Khawatir jika ternyata dalam ilmu Allah ia tercatat sebagai orang yang tertipu, magrur. Sintesis implementasi dalam diri. Gabungan pandangan Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali pada ayat ini melahirkan sikap spiritual sebagai berikut. Stop menjadi Tuhan. Berhentilah mengambil alih pekerjaan Tuhan, yaitu menghakimi siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Tugas kita adalah berdakwah, mengajak, bukan memvonis. Fokus internal, introvert, spiritual. Gunakan ayat ini untuk cermin diri sendiri. Ya Allah, Engkau Maha Tahu siapa yang sesat. Jangan-jangan aku yang merasa benar ini di matamu adalah orang yang sesat karena kesombonganku. Kesadaran hidayah sebagai anugerah. Jika kita merasa berada di jalan yang benar, itu murni anugerah Allah, bukan karena kecerdasan atau kesalehan kita. Ini melahirkan sifat tawadu, rendah hati. Inti Ma'rifatullah Qiyas Al-An'am 117. Mengenal Allah berarti menyadari bahwa ilmunya menembus segala dinding kemunafikan dan kesalehan palsu. Hamba yang makrifat adalah hamba yang menyerahkan penilaian akhir hanya kepada Allah dan sibuk menjaga kemurnian hatinya sendiri. Lanjutan pendalaman makna hakikat ma'rifatullah berdasarkan Qiyas Al-An'am ayat 117. Sebagai kelanjutan logis dari ayat 116, ditinjau melalui lensa tasawuf, tadabur kalbu serta perspektif, khusus dari dua tokoh sufi otoritatif, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Ayat dan terjemahan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari Jailania, dan dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Qiyas Al-An'am 117. Sri. Perspektif Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Tema: bahaya gurur tipuan diri dan keadaan hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin, Al-Ghazali sangat menyoroti kondisi hati yang tersembunyi. Beliau menafsirkan ayat semacam ini sebagai peringatan terhadap ketidaktahuan manusia akan akhir hidupnya khatimah, hakikat yang tersembunyi asir. Bagi Ghazali, apa yang tampak secara lahiriah, ibadah atau maksiat, belum tentu mencerminkan hakikat batin. Bisa jadi ada orang yang terlihat tersesat secara lahir, namun di hatinya ada benih cinta kepada Allah yang Allah ketahui, yang kelak menyelamatkannya. Sebaliknya,
Ada yang terlihat ahli ibadah muhtadin, namun hatinya penuh ria, yang Allah ketahui akan membinasakannya. Makna ayat: Allah mengetahui isi hati kalbu yang menjadi tempat jatuhnya pandangan Allah, bukan sekadar amal fisik. Tazkiyatun nafs, menghindari su'ul khatimah. Ma'rifatullah di sini melahirkan rasa khauf, takut, dan raja harap yang seimbang. Al-Ghazali mengajarkan, jangan merasa aman dari maka rencana tersembunyi Allah, karena Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat. Maka seorang hamba harus terus-menerus membersihkan hati tanpa henti. Khawatir jika ternyata dalam ilmu Allah ia tercatat sebagai orang yang tertipu, magrur. Sintesis implementasi dalam diri. Gabungan pandangan Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali pada ayat ini melahirkan sikap spiritual sebagai berikut. Stop menjadi Tuhan. Berhentilah mengambil alih pekerjaan Tuhan, yaitu menghakimi siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Tugas kita adalah berdakwah, mengajak, bukan memvonis. Fokus internal, introvert, spiritual. Gunakan ayat ini untuk cermin diri sendiri. Ya Allah, Engkau Maha Tahu siapa yang sesat. Jangan-jangan aku yang merasa benar ini di matamu adalah orang yang sesat karena kesombonganku. Kesadaran hidayah sebagai anugerah. Jika kita merasa berada di jalan yang benar, itu murni anugerah Allah, bukan karena kecerdasan atau kesalehan kita. Ini melahirkan sifat tawadu, rendah hati. Inti Ma'rifatullah QS Al-An'am 117. Mengenal Allah berarti menyadari bahwa ilmunya menembus segala dinding kemunafikan dan kesalehan palsu. Hamba yang makrifat adalah hamba yang menyerahkan penilaian akhir hanya kepada Allah dan sibuk menjaga kemurnian hatinya sendiri. Berikut adalah pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An'am ayat 118. Ayat ini merupakan kelanjutan dari 2 ayat sebelumnya. Setelah kita diminta menjauhi mayoritas yang lalai, ayat 116, dan menyadari ilmu mutlak Allah, ayat 117. Kini kita dibimbing tentang bagaimana menjaga energi spiritual melalui apa yang kita konsumsi, ayat dan terjemahan. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jika kamu beriman kepada ayat-ayat Nia, QS Al-An'am 118. 1. Hakikat Ma'rifatullah dalam tadabur kalbu. Tema: transformasi materi menjadi cahaya nur. Secara syariat fiqh, ayat ini bicara tentang kehalalan sembelihan. Namun dalam Ma'rifatullah dan tadabur kalbu, ayat ini berbicara tentang input dan output energi ruhani, penyatuan di zikir dan fisik. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak memandang makan sekadar pemenuhan nafsu biologis. Disebut nama Allah menandakan adanya transformasi. Makanan yang masuk ke tubuh bukan lagi sekadar protein atau karbohidrat, melainkan energi yang telah distempel dengan kesucian nama Allah. Syarat keimanan, in kuntum muminin. Ayat ditutup dengan jika kamu beriman. Ini isyarat bahwa hanya orang yang hatinya hidup beriman yang peduli pada kesucian apa yang masuk ke dalam dirinya. Bagi ahli makrifat, makanan adalah bahan bakar ibadah. Jika bahan bakarnya kotor, haram, atau syubhat, lupa Allah, maka asapnya akan menggelapkan cermin hati. To perspektif Imam Junaid Al-Baghdadi, tema murakabah, pengawasan dalam setiap suapan. Imam Junaid, sebagai pemimpin jalan tasawuf yang sadar dan disiplin, menekankan aspek kesadaran penuh hudur. Bagi beliau, Ma'rifatullah dalam ayat ini adalah tentang tidak membiarkan satu detik pun berlalu, bahkan saat makan, tanpa mengingat Allah. Dizikir sebagai garam kehidupan, makan tanpa menyebut nama Allah adalah perbuatan hewani. Imam Junaid mengajarkan bahwa menyebut nama Allah bismillah atau dizikir saat makan adalah proses menarik perbuatan duniawi naik ke level ukhrawi. Hakikat: jika engkau makan namun hatimu lalai gaflah dari sang pemberi rezeki, arzak, maka engkau sedang makan bersama setan hawa nafsu. Penyucian nafsu dalam pandangan Junaid, tazkiyatun nafs saat makan adalah
mengendalikan syahwatul besen, syahwat perut. Makanlah sekadarnya untuk menegakkan tulang punggung demi beribadah. Makna makanlah dari apa yang disebut nama Allah. Bagi Junaid, hanya masukkan ke dalam tubuhmu sesuatu yang bisa membantumu mengingat Allah. Jika makanan itu membuatmu berat beribadah, hakikatnya makanan itu tidak mengandung nama Allah bagimu. Lanjutan pendalaman makna hakikat Ma'rifatullah berdasarkan QS Al-An'am ayat 118. Ayat ini merupakan kelanjutan dari 2 ayat sebelumnya. Setelah kita diminta menjauhi mayoritas yang lalai, ayat 116, dan menyadari ilmu mutlak Allah, ayat 117. Kini kita dibimbing tentang bagaimana menjaga energi spiritual melalui apa yang kita konsumsi. Ayat dan terjemahan. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jika kamu beriman kepada ayat Yatnia QS Al-An'am 118. Sri. Perspektif Imam Al-Ghazali. Tema: Fondasi bangunan spiritual dan cahaya batin. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menempatkan urusan makanan halal wal haram sebagai bab paling fundamental. Beliau melihat ayat 118 ini sebagai kunci pembuka atau penutup hijab Ma'rifatullah. Ma'rifatullah, pengaruh makanan terhadap hati. Al-Ghazali menjelaskan korelasi biologi spiritual. Darah yang tumbuh dari makanan haram atau syubhat yang tidak disebut nama Allah tidak akan pernah menghasilkan energi untuk taat. Hati yang keruh bermula dari makanan yang tidak jelas. Tidak ada nur Allah di dalamnya. Makanan yang dimakan dengan zikrullah akan menjadi cahaya yang memudahkan anggota tubuh melakukan kebaikan. Tadabur asbab, sebab dan musabib, penyebab. Bagi Ghazali, orang yang mahrifat tidak melihat makanan itu yang mengenyangkan. Ia melihat Allah yang memberi sifat kenyang pada makanan tersebut. Menyebut nama Allah saat makan adalah pengakuan tauhid. Bukan roti ini yang menghidupkanku, tapi namamu, kekuasaanmu yang menyertai roti ini yang menghidupkanku. Ma'rifat, ilmu. Secara metaforis, majaz, Ghazali juga menafsirkan makanan sebagai ilmu atau pengetahuan. Makanlah, terimalah ilmu hanya jika sumbernya disebut nama Allah, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta guru yang wara. Jangan memakan bangkai filsafat yang menjauhkan diri dari Tuhan. Sintesis, implementasi dalam diri. Gabungan pandangan kedua imam ini melahirkan adab ma'rifatullah dalam hal konsumsi. Selektivitas ekstrem wara. Pastikan zatnya halal. Ini fondasi Ghazali. Tubuh suci tidak bisa dibangun di atas fondasi kotor. Kesadaran saat proses hudur, saat makan, hadirkan hati. Ini ajaran Junaid. Jangan makan sambil lalai, misal sambil menonton hal sia-sia atau mengumpat. Kunyah makananmu bersamaan dengan dizikir di dalam hati. Orientasi energi. Niatkan sebelum suapan pertama. Energi dari makanan ini aku wakafkan untuk syalat, bekerja nafkah halal, dan membantu sesama. Inti Ma'rifatullah QS Al-An'am 118. Menjadikan aktivitas biologis makan sebagai aktivitas spiritual. Makan bukan untuk memuaskan nafsu, melainkan untuk mengambil bekal. Perjalanan menemui Allah, hamba yang ma'rifat, hanya memakan cahaya, rezeki halal, dan berkah untuk memperkuat cahaya iman di dalam hatinya.